melaporkan terkait pencabulan anak saya. Siapa yang melakukan pencabulan itu, Mbak? Tetangga. Inisialnya? Sedangkan anak sana sendiri? Tahun berapa kejadian itu? 2020. Awal mula sampean tahu bahwa anak sana jadi korban pencabulan itu gimana? Ceritanya saya waktu itu masih kerja. Terus saya ditelepon sama orang tua saya bahwasannya suruh pulang sama ibu. Pulang, ada masalah. Kenapa Bu? Pulang, cepat pulang. Saya pulang, anak saya sudah ketakutan di belakangnya pintu. Dan ada 2 anak yang menjemput anak saya bilang, ikut dipanggil sama Bu yang tetangga sebelah itu, mau ditanyain soal pemerkosaan si Bang ZA itu. Dan situ saya kaget, pemerkosaan apa? Mulai dari situ saya ngajak anak saya ajak juga kedua orang tua dari si dua korban tadi untuk melaporkan bahwasalnya untuk tindakan yang si ZA ini. Saya lapor ke polisi Mendut, sama polisi Mendut dibawa ke Polrestabes. Berapa orang yang laporan? 3. Terus anak sampean waktu mendapat perlakuan pelecehan itu gimana ceritanya? Saya istilahkan si anak saya ini ikut ibu. Saya tidak pernah di rumah, saya kerja Mas. Pulang-pulang saya cuma pulang, ngasih uang, tidur. Terus tiba-tiba itu dia nangis. Untuk apa ya, kencing itu nangis, sakit kenapa? Dan si ibu saya waktu nyuci celana dalam ada bercak merah katanya ibu saya mulai curiga dari situ. Kejadiannya mungkin udah lama tapi anak saya tidak berani ngomong. Dan setelah saya melaporkan terungkap semua, anak saya menceritakan semuanya bahwasanya anak saya diancam, bahwasanya kalau mamanya anak saya cerita ke siapapun nanti bakalan dipukul, bakalan dicubit. Setelah dapat cerita itu laporan ke polisi, ke Polrestabes. dengan berapa orang? 3 orang. Berarti 3 laporan. 3 laporan. Yang satu sudah mengundurkan diri karena ketakutan diancam atas punya hutang si mamanya si MA juga. Itu ketakutan bahwasanya yang punya hutang gini akhirnya dicabut. Tinggal saya sama mamanya yang satu lagi ada. Kondisinya anak sampean sekarang gimana? Takut untuk keluar main. Apakah masih trauma gitu? Sangat trauma. Ini kan si ZA belum ditangkap mulai tahun 2020. Menurut sampean gimana ya? Masa istilah apa ya? Cuma 1 orang aja masa tidak bisa ngambil. Andai kan kalau semua nih sudah tahu si ZA itu di rumah, kenapa harus telepon ke keluarganya? Bahwasanya si polisi mau kesini, otomatis kan pasti kabur dong si pelaku itu. Kira-kira ZA sekarang ada di mana? Saya kurang paham. Dengar-dengar ada yang bilang di Singkat, yang di mana itu kurang paham saya. Profilnya ZA ini gimana sih orangnya? Apakah ada latar belakang keluarga yang kuat atau ada yang backup atau gimana? Sepertinya ada yang backup. Basic keluarganya gimana? Tokoh agama. Tokoh agama. Orang yang paling ditakutin, disegani di kampung. Meskipun ngelakuin apa aja, dia bilang nggak bakalan ada yang berani. Kira-kira sama yakin polisi bisa menangkap ZA? Insya Allah yakin. Selama 2,5 tahun
Apakah ada pihak kepolisian yang menghubungi sana? Tidak ada. Informasi di mana kelanjutan perkara ini? Tidak ada sama sekali. Adapun waktu bulan-bulan, udah berapa bulan hari ini, mungkin 3 bulan 2 bulanan ini kalau nggak salah itu pun setelah berita naik. Setelah ada pemberitaan bahwasannya si ZA gini-gini, baru ada kepolisian menghubungi saya. Apa yang diomongkan? Ya mohon maaf Bu, nomornya ibu hilang, HP saya hilang, gini-gini. Secara logika kalau nomor saya hilang, di situ kan ada berkas saya. Di situ ada berkas saya, nomor saya tidak pernah ganti selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mengganti nomor. Kenapa kok nggak menghubungi saya dengan alasan nomor saya hilang? Waktu saya terakhir menghubungi dengan alasan adanya corona, semua berkas sudah dipindahkan ke jaksa. Saya disuruh menghubungi jaksa, saya tidak dikasih tahu nomornya jaksa. Dan saya orang butuh, istilahnya aku lulusan SD, mas, saya ini lulusan SD. Masa tahu nomornya jaksa, masa tahu arah-arah hukumnya itu mbak mana-mana, nggak tahu kan. Saya bukan orang untuk tahu hukum atau ini, saya bukan orang gitu mas. Saya orang nggak punya, tapi bukan seenaknya gini toh. 2 tahun pas apa istilah dibiarin kayak gini. Apa emang saya nggak perlu mendapatkan keadilan? Ini kan kemarin polisi sudah kejar sampai di Madura. Tapi menurut sana gimana? Pasti nanti akan berhenti lagi. Pasti berhenti lagi. Pasti bakalan berhenti lagi. Berhenti gimana maksudnya? Mungkin ada yang nutup atau mungkin ada yang backup. Ini kepolisian kemarin sempat melacak nomor ZA ada di pengejaran ke. Ini ternyata tidak sampai ke desanya ZA. Menurut sana merasa puas atau gimana? Tidak puas sebelum dia menangkap. Ya, tentang kinerja polisi yang hanya berhenti di pangkalan. Kan kalau sesuai yang sudah dilacak itu ada di daerah Pamekasan ataupun Sabang, tapi polisi hanya berhenti di pangkalan. Saya merasa puas gak dengan kinerja polisi? Tidak. Apa yang membuat saya Tidak tertangkap. tidak tertangkap? Katanya negara hukum mas. Selama 2,5 tahun ini sana menahan rasa gimana? Sakit. Sampai dari awal lapor sampai sekarang rasanya gimana? Sakit hati. Seperti apa ya? Apakah mungkin aku orang nggak punya? Aku cuma hidup sendiri menghidupin 2 anakku. Pas tiba-tiba diberhentiin gitu aja. Pertama awal-awalnya aja seakan-akan saya didukung. Tapi nyampe tengah-tengah mana nggak ada sama sekali. Saya nunggu kabar, katanya nunggu selesai corona. Sampai corona selesai pun nggak ada sama sekali untuk telepon atau apa, nggak ada. Sampai saya memberanikan diri untuk meminta tolong kepada teman saya. Akhirnya berita itu dinaikkan lagi dan polisi baru menghubungi saya. Kemana 2 tahun ini? Sama dalam merasa kecewa kerja polisi selama ini. Sangat kecewa. Menurut saya yang menjadi kendala itu sehingga polisi tidak melakukan penangkapan. Saya juga nggak tahu mas. Anehnya kan udah diambil itu sih, ambil di sekolahan. Pertama kali saya ngelapor itu si ZA itu udah diambil di sekolahan mas. Tapi kenapa kok bisa bebas dengan alasan di bawah umur? Kan ada toh penjara di bawah umur. Waktu itu kelas berapa? Kurang lebih mungkin kelas 3 kalau nggak kelas 2 SMA kalau nggak salah. Iya. Apakah
selain tiga yang laporan itu ada total? Sebenarnya banyak, tapi pada takut Takut dengan siapa? dengan semua keluarganya.